Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baik, terima kasih atas presentasi dan diskusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Di sini saya akan memberikan feedback yang nantinya insyaallah di tengah saya menjelaskan saya juga akan singgung beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman, semisal apa dalil atau landasan yang menyebabkan terjadi perbedaan dalam hukum sholat berjamaah. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukmu salatil jamaah. Salatul jamaah imma sunnah muakkadah atau fardun. Faqala al-Hanafiyah wal Malikiyah al-jamaah fil faraid ghairul jum'ah sunnah muakkad. Jadi hukum salat berjamaah itu menurut 4 mazhab yang besar, ada yang menghukuminya dia ada sunnah muakkad atau fardu, ada juga yang mengatakan dia adalah sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, rinciannya kita baca pada teks selanjutnya ya. Jadi yang pertama adalah Al-Hanafiyah dan Malikiyah ini menjadi satu kelompok ya, yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu di sini hukumnya adalah sunnah muakkad. Baik Hanafiyah maupun Malikiyah sama. Lirrijalil aqilin al-qadirin 'alaiha min ghairi haraj fala tajibu 'ala nisa was-sibyan wal majanin wal 'abid wal muaqqad wal marid wasyekh al-haram wal maqtu'ul yad wal rijl min khilaf. Ya, jadi dia sunnah muakkad bagi laki-laki yang berakal, yang mampu untuk melaksanakan sholat tersebut dengan tanpa ada haraj ya, dengan tanpa ada gangguan. Dan juga sholat jamaah itu tidak wajib bagi perempuan dan juga bagi anak kecil, orang gila, hamba sahaya, orang yang sakit, kemudian orang yang sudah sangat sepuh, atau orang yang terputus kakinya atau terputus tangannya. Itu sudah tidak menjadi kewajiban bagi mereka. Apa dalil dari Hanafiyah dan Malikiyah ini menjawab dari pertanyaan teman tadi di diskusi? Jadi yang menjadikan landasan adalah zahir hadis bahwasanya salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 25 darajah atau bi 27 darajah, bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Jadi salat jamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 25 derajat atau 27 derajat. Maka dijelaskan ya dullu ala anna salah fil jama'at min jinsil mandub ilaihi. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu dari jenis yang disunnahkan. Wa ka'annaha kamalun zaid ala salatil wajibah, dan seakan-akan salat jamaah itu menjadi tambahan penyempurna bagi salat yang wajib. Fa ka'annahu qala alaihi salatu wassalam salatul jamaah akmalu min salatil munfarid. Seakan-akan Rasulullah itu bersabda bahwasanya sholat jamaah itu lebih sempurna daripada sholat sendirian. Nah, jadi pada hadis-hadis yang nantinya juga akan disampaikan dalam madhab-madhab yang lain itu semuanya tidak ada yang sampai pada derajat mutawatir. Semuanya menggunakan hadis ahad yang kemudian menimbulkan secara dilalah dia adalah dhanniyud dilalah. Ketika dhanniyud dilalah itu, maka ulama di sini terjadi ikhtilaf. Maka sebab terjadi ikhtilafnya adalah pemakaian hadis yang itu masih dhanniyud dilalah, tidak
qat'iyul wurud atau qat'iyud dilalah, begitu. Kemudian kita langsung kepada madhab Syafi'i. Wa qala Syafi'iyah fil asah al-mansuf al-jama'ah fardu kifayah. Nah, ini kalau menurut Syafi'iyah, menurut pendapat yang lebih asah, jamaah adalah fardu kifayah. Lirijalin ahrar muqimin la umratan fi ada'i maktubah bihaitsu yadhharul syi'ar aw syi'arul jamaah bi iqamatiha fi kulli baladin saghir aw kabir. Jadi kalau fardu kifayah nantinya asal dalam satu desa sudah ada orang yang mengerjakan sholat jamaah, walaupun itu jumlahnya sedikit, maka bagi seluruh penduduk desa yang lain sudah jatuh kewajibannya. Tetapi apa mereka sudah tidak sama sekali tidak ada yang melakukan sholat jamaah, artinya mereka berdosa semuanya. Itu menurut madhab kita ya, Imam Asy-Syafi'i. Hadisnya salah satunya firman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim al-jamaah illa istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah ada 3 orang dalam satu desa atau dalam satu dusun yang tidak dikerjakan dalam desa tersebut salat jamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah fa innama yaqulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Maka hendaklah kamu salat jamaah karena serigala itu memangsa kambing yang bersendiri, kambing yang sendirian, tidak bersama-sama. Nah, dari sini ini salah satu dalil yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya dia adalah fardu kifayah. Kemudian yang terakhir dari Al-Hanabilah ya. Waqala Al-Hanabilah al-jamaah wajibah wujubu ainin lil ayah as-sabiqah wa idza kunta fihim ila akhirih. Wa yaqiduhu qauluhu ta'ala warka'u ma'ar raqiin. Jadi kalau menurut Hanabilah ini hukumnya salat jamaah itu wujubul ain ya, wajib ain. Dengan dalil dari surah An-Nisa 102 wa idza kunta fihim ila akhirih, dan Al-Baqarah ayat 43 warka'u ma'ar raki'in. Juga hadis dari Abu Hurairah, azqulus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Kemudian bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hammamtu an amura bihatabin liyahtatoba thumma amura bis salati fayu'adhdhin laha thumma amura rajulan fayu'ammun nas thumma ukhalifu ila rijal la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah ingin menyuruh ya seseorang untuk membawa kayu bakar dan memerintahkan salah satu orang untuk adzan dan memerintahkan satu orang untuk menjadi imam, kemudian memerintahkan laki-laki yang lain bagi rumah-rumah yang tidak melaksanakan sholat jamaah untuk dibakar rumahnya. Maka ini hadis ancaman Rasulullah SAW dari hadis ini. Maka ulama Hanabilah mengatakan sholat jamaah itu wajib. Dan juga hadis tentang hadisul a'ma ya, hadis tentang orang buta, di mana seorang bertanya ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid, saya tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah saya, kemudian dia meminta Nabi untuk memberikan rukhsah dia agar tidak sholat di masjid dan sholat di rumahnya. Kemudian diizinkan awalnya ketika dia berpaling, kemudian Nabi panggil dia, apakah kamu mendengar adzan gitu? Hal tasma'un nida? Kemudian dia faqala na'am fa'ajib, maka jawablah nida itu.
Jadi ini adalah beberapa dalil yang dijadikan dalil bagi mazhab yang 4 itu dalam menentukan status hukum sholat berjamaah bagi mazhabnya masing-masing. Jadi memang intinya kenapa terjadi perbedaan dikarenakan yang menjadi landasan di antara mereka adalah dalilnya masih dhanni. Andaikan dalilnya qat'i, niscaya tidak ada perbedaan. Baik dhanni itu adalah dhanniyud dilalah ataupun dhanniyul wurud, ya. Baik secara dilalahnya dia dhanni atau secara sampainya kepada kita dia juga dhanni. Maka hal ini yang menyebabkan ada ikhtilaf dalam hukum sholat berjamaah ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.